Sobat warga kota, video kali ini akan membahas tentang kebakaran, tapi bukan spesifik membahas tentang kebakaran di Kejagung ya, beberapa waktu yang lalu. Juga tidak akan membahas tentang kebakaran pasar Belauran di kota Surabaya yang menewaskan 5 orang beberapa hari waktu yang lalu. Tapi kita bisa merefleksikan ada kejadian kebakaran di sebuah kota, yaitu di kota Kobe, akibat dari bencana lanjutan gempa bumi yang mengakibatkan sebagian besar kota tersebut terbakar. Dan ini merubah mindset orang Jepang dalam mengurangi risiko kebakaran di kota. Di Surabaya khususnya, tahun 2011 ada 366 kejadian, dan 2015 ada 609 kejadian. Dan ini cukup besar kejadiannya. Kalau kita lihat ada kerugian yang ditimbulkan, yaitu dalam waktu 5 tahun sampai tahun 2015, yaitu 97 miliar rupiah. Dan juga ada yang menyebabkan kematian sebanyak 36 kematian dan 125 kecelakaan ataupun terluka. Artinya, kebakaran di kota Surabaya sudah sangat-sangat perlu diperhatikan secara serius. Bagaimana menanggulanginya, bukan hanya urusan PMK, tapi urusan warga kota semua. Oleh karena itu, dalam video ini kita akan bahas tentang bagaimana kita bisa mengurangi resiko kebakaran kota ini, dan kebetulan saya punya kasus di level kampung. Harapannya, kita bisa mempelajarinya dengan baik sehingga resiko kebakaran di kota itu menjadi kecil. Oke, sahabat kota, video ini kita akan jalan-jalan ke pusat kota Surabaya, yaitu di daerah Nyamplungan. Ya, itu adalah daerah sekitar Masjid Ampelnya di kota Surabaya. Kalau kita lihat di sini, permukimannya sangat padat sekali, dan ini menjadi tantangan tersendiri dalam mengurangi risiko kebakaran. Sobat warga kota, kita bisa melihat lebih dalam lagi di Nyamplungan ini, gitu ya. Jadi dia dijadikan sebagai kawasan heritage perkampungan. Di sana ada Sunan Ampel tentunya yang menjadi kawasan wisata religi yang cukup terkenal. Kemudian di sana juga ada Kiaki yang sempat ingin diaktifkan kembali dan menjadi pusat permukiman Cina di sana. Dan juga di sana ternyata ada juga masyarakat keturunan Arab, masyarakat keturunan Madura, dan masyarakat yang berasal dari Jawa itu sendiri, gitu ya, sebagai mayoritas penduduk di kota Surabaya. Nah, artinya gitu ya, ini perlu ada semacam concern yang lebih dalam gitu, karena tidak hanya sekedar bangunan ataupun lingkungan biasa, tapi ini adalah lingkungan yang sangat spesial karena dia menjadi bagian dari warisan budaya kita yang harus kita lestarikan. Jika dari perspektif kebencanaan, kita bisa melihat bahwa daerah Nyamplungan ini adalah daerah yang cukup rawan. Bisa kita lihat dari beberapa fakta berikut ini. Dari perspektif hazard, kejadian bencana, misalnya di sini pernah terjadinya bencana kebakaran, yaitu 5 times, yaitu 5 kali gitu ya, insiden kebakaran dalam jangka waktu 5 tahun ke belakang sejak 2015. Kemudian ini adalah salah satu indikator apa coba? Kerentanan, terutama kerentanan fisik. Di sini kita bisa melihat bahwa kerentanan fisik salah satunya yaitu rumah yang cukup padat. 80% areanya memiliki rumah yang cukup padat. Kemudian saya loncati saja ke sini, ini juga masih dalam konteks kerentanan gitu ya. Karena banyak bangunannya itu dikategorikan 70%-nya adalah bangunan tua. Bangunan tua ini kadang-kadang bisa memiliki dua makna dalam kebencanaan. Yang pertama, dia memiliki nilai yang tinggi, oleh karenanya itu perlu diproteksi karena bagian dari heritage, tapi bisa jadi dia memiliki materi-materi bangunan yang mudah terbakar. Ya, jadi itu dari sisi kerentanan. Dan juga ternyata kalau kita lihat dari sisi kemampuan lingkungannya untuk merespon terjadinya bencana, ini kita bisa lihat hanya jalan-jalan tertentu gitu yang bisa dilalui oleh kendaraan besar. Mayoritas gitu ya, itu adalah jalan yang memiliki lebar yang sangat sempit, yaitu 1-2 meter. Ini bisa dikatakan sebagai daerah sini memiliki kapasitas yang rendah ya. Dari beberapa fakta ini saja. Walaupun kemudian nanti kita perlu nilai yang akan menjadi bagian dari materi di sini.
Kemudian dari sisi kapasitas juga kita bisa melihat bahwa gitu ya, masyarakat di sana, jadi bukan studi kami, ini dari dari RPJMD-nya tahun 2010 dan 2015, bahwa masyarakat di sana masih rendah gitu ya, dari sisi pemahaman maupun kemampuan merespon urban fire ataupun kebakaran kota. Jadi bisa kita katakan bahwa Nyamplungan ini adalah daerah yang relatif perlu kita perhatikan dari sisi resiko kebakarannya. Nah, riset ini sebetulnya kita lakukan dengan metode PAR, yaitu Participatory Action Research. Artinya kita meng-highlight proses partisipatif dan juga kita meng-highlight juga hasil-hasil yang kita lakukan di dalam penelitian ini bisa dimanfaatkan langsung di masyarakat, bisa menjadi bagian dari respon ataupun tindakan-tindakan masyarakat untuk mengurangi kebakaran kota.